Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dijelaskan di situ dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila selesai dari sholat, ya, setelah salam itu beliau mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu disebutkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana idzan sharafa min sholatihi istaghfara thalatha marrat. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW itu apabila selesai dari sholat, ya, dengan salam, beliau itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kalimat itu disebutkan Rasulullah SAW istighfar thalathan. Dalam redaksi lain itu istighfarullah thalathan, beristighfar kepada Allah 3 kali. Kalimat istighfar kepada Allah atau istighfar itu kalimat yang bentuknya mutlak. Mutlak di sini artinya satu kalimat zikir yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan redaksi tertentu. Jadi di situ seorang yang beristighfar pada Allah setelah sholat fardu itu boleh dengan memakai redaksi istighfar, ya, yang mana redaksi-redaksi itu mungkin jadi berbeda secara lafal atau ada perbedaan, tetapi secara inti atau substansinya istighfar itu sudah ada. Jadi tidak terbatasi oleh satu lafal tertentu. Ya, boleh seorang dengan mengucapkan astagfirullah saja, boleh. Itu dijelaskan juga dalam hadis yang lain, ya, istighfar itu redaksinya astagfirullah, ya. Tapi ini bukan satu-satunya lafaz ataupun redaksi yang diperbolehkan. Jadi itu satu kesalahan sebagian orang, ya, yang mengatakan bahwasanya lafaz istighfar itu harus astagfirullah saja. Selain lafaz ini adalah termasuk bid'ah katanya. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, ini pemahaman yang sangat tekstual terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi itu salah satu saja, tapi lafaz yang lain diperbolehkan, seperti misalkan astaghfirullahal azim ditambah al-azim, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ tidak disebutkan pembatasan redaksi, tapi intinya istighfar. Dari redaksi-redaksi yang sudah kita sebutkan tadi, itu semuanya istighfar. Intinya, substansinya itu istighfar, dan itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada yang salah di situ untuk diamalkan. Nah, disebutkan dalam kitab Busyral Karim halaman 245. Di situ pengarangnya rahimahullah mengatakan, di situ agak panjang di situ, ya, disebutkan wal akmalu ayatiya likulli min huma bidzikrin wa yahsulu aslu sunnati walau bi ghairi ma'thur walakinnahu bil ma'thur afdalu fayuqaddamu minhu ma ma'nahu ajal thummal asa thummal akthar riwayatan fa idza sallam masaha jabhatahu bi yadil yumna wa qala astaghfirullah thalathan thumma astaghfirullah al-azim astaghfirullah wa qala astaghfirullah thalathan thumma astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalathan. Di situ bahwasanya yang sempurna itu seorang mendatangkan untuk setiap dari keduanya itu dengan zikir, dan kesunahan itu sudah terrealisasi walaupun tidak menggunakan redaksi zikir yang ma'thur yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau mau menggunakan yang datang dari Nabi itu lebih utama, maka diutamakan yang maknanya lebih agung, kemudian dari sisi yang lebih sahih, baru kemudian yang lebih banyak riwayatnya.
Maka apabila seorang sudah salam dari sholatnya, dia mengusap keningnya dengan tangan kanannya sembari berkata astaghfirullah 3 kali, ya astaghfirullah 3 kali, kemudian astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini menunjukkan keterangan dan pemahaman para ulama bahwasanya redaksi istighfar ketika selesai dari sholat itu tidak terbatas pada astaghfirullah, karena itu adalah hadis redaksi yang mutlak. Maka kaidahnya apa? Al-mutlaqu yu'mal ala itlaqihi. Jadi dalil yang mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya. Yang penting istighfar. Walaupun ada redaksi yang seperti ini, tidak ada masalah. Tapi inti atau substansinya itu adalah istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Busyrul Karim tadi. Dan juga dalam kitab lain seperti Fathul Mun'im, Syarhu Sahih Muslim, jilid 3 halaman 272 disebutkan juga di situ, faqad kana sallallahu alaihi wasallam akibat assalam minas shalah yastaghfiru thalathan biqauli astaghfirullahal azim. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi salam dari sholatnya, beliau itu istighfar 3 kali dan beliau mengucapkan astaghfirullahaladzim, beliau mengucapkan astaghfirullahaladzim. Di sini ditambah dengan al-azim, ya, dengan ditambah al-azim. Tapi jadi makanya tidak terbatasi oleh kalimat astagfirullah saja. Jadi kalimat istighfar itu tidak hanya begitu redaksinya, tapi intinya seperti apa. Nah, seperti ini kan di luar sholat, ya, di luar sholat itu lebih luas lagi karena itu sudah bukan bagian dari sholat. Sedangkan sesuatu menambah bilangan zikir saja, menambah redaksi zikir saja di dalam sholat itu sesuatu yang diperbolehkan, apalagi di luar sholat tentu lebih diperbolehkan lagi. Contohnya ya, kalau yang di dalam sholat, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 799 disebutkan oleh Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya satu ketika di suatu hari kami itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, maka tatkala beliau SAW mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Kemudian di belakang itu ada seorang sahabat yang doanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, seperti itu doanya. Maka setelah selesai Rasulullah SAW itu bertanya, manil mutakalim, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Ya, qala ana, aku, kata laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Maka aku melihat ada 30 sekian malaikat saling berlomba siapa yang pertama di antara mereka untuk menulis pahalanya. Nah, dari kejadian ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 2 halaman 287, beliau mengatakan apa? Wastudilla bihi ala jawaz ihdathi dzikrin fi shalah ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur, idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Dari hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya untuk membuat zikir baru di dalam sholat, ya, walaupun zikir itu tidak datang dari Nabi. Kalau yang datang dari Nabi Rabbana lakal hamdu, tapi sahabat ini Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, seperti itu, lebih banyak ada tambahan-tambahannya di situ. Dengan catatan kata beliau idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur, yang mana dengan catatan intinya itu tidak keluar atau menyelisih dari yang maksud dari Nabi. Yang dari Nabi SAW di sholat ini apa? Rabbana lakal hamdu, itu pujian kepada Allah. Lah, kemudian sahabat ini menambahkan ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu juga tidak menyelisihi yang datang dari Nabi secara inti, ya, secara substansi isi daripada makna zikir itu, termasuk tadi seperti astaghfirullah, itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, kemudian ditambah dengan astaghfirullahal azim, tambah al-azim, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, atau ditambah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
membatasi bilangan istighfar setelah sholat hanya astagfirullah, kemudian membid'ahkan semua redaksi selain itu dari lafadz istighfar yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan karena dia telah membentur atau merusak kaidah al-amru mutlak tadi ya, bahwasanya perkara yang mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya sampai ada dalil yang spesifik yang membatasi itu, dan sejauh pemeriksaan kami tidak ada dalil yang membatasi akan penggunaan istighfar dengan redaksi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.